kan kalau kita kenal Mbak Mary Riana itu penulis buku iya, motivator iya, presenter iya, businesswoman juga iya. Gimana membagi waktunya dengan keluarga ya? Iya, jadi salah satu alasan kenapa saya ingin membuat bisnis sendiri bukan hanya untuk kebebasan finansial tapi juga kebebasan waktu. Jadi ya bersyukur karena ya saya juga bisa memanage waktu saya sendiri. Dan menurut saya kunci untuk manajemen waktu ya manajemen prioritas. Kalau tadi judulnya adalah Wonder Woman, menurut saya ya saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini karena saya punya wonderful husband, wonderful parents gitu, orang-orang di sekitar saya yang yang benar-benar memberikan support. Jadi dari sejak awal ketika saya dan suami juga menekuni bisnis bersama, jadi kita juga punya kesepakatan bagaimana kita meraise our children untuk bisa membagi waktu seperti apa. Ya dan ya kerjasama lah, sama-sama membagi waktu. Kerjasama ya. Oke, dan sekarang Mbak Mary ini kan juga jadi motivator. Iya. Tapi ada ini nggak sih, ada tarif khusus nggak sih untuk pas jadi motivator? Kita penasaran aja nih, ada tarif khusus ataukah seleksinya gimana? Pasti banyak banget yang mau undang. Tergantung tempatnya di mana, audiensnya bagaimana. Iya. Kalau secara profesional pastinya semuanya saya sama ratakan, dalam arti saya tidak membeda-bedakan, jadi siapapun yang mengundang itu semuanya akan sama, berapapun juga. Nah tapi selain itu biasanya selain profesional saya juga meluangkan waktu untuk memberikan seminar-seminar secara gratis, ya tidak dibayar dengan sukarela, dibayar dengan doa. Nah jadi itu biasanya buat sekolah-sekolah atau buat tempat ibadah atau waktu itu juga sempat buat para TKW di Singapura, ya jadi biasanya saya membedakan ada yang secara profesional, itu tarifnya semuanya sama, tapi ada juga yang buat berbagi. Itu ngomong-ngomong bajunya robek apa sih kok? Merah. Modelnya dong, Pak Bos. Itu namanya fashion. Ada sih Pak Bos. Gagal fokus nih. Gagal fokus. Tapi merah memang warna kesukaan saya. Kalau laki kan lihatnya dalam bentuk lain, gimana sih? Oh gitu, iya. Ini kalau robek, yang bagian yang robek terbuka yang mana? Saya dari tadi lihat kok nggak terbuka. Oke. Jadi yang pusat utama itu diajarkan tentang motivasi. Tentang self motivation, pengembangan diri, tentang karakter, tentang leadership ya. Untuk yang sekarang yang di Indonesia ya. Apa itu penting memang leadership itu sama motivasi dari mulai remaja? Oh penting karena menurut saya pribadi success is getting younger. Success is getting younger. Sekarang kalau zaman dulu kita ngeliat orang sukses usia 40, usia 50 tahun, tapi zaman sekarang coba anak usia 20 tahunan aja udah bisa sukses, bisa kaya raya gitu. Nah, tapi at the same time menurut saya mereka juga selain punya harta, mereka juga harus punya karakter yang kuat. Betul. Bagaimana mereka tetap bisa bertahan di sana dan pembimbingan karakter itulah yang menurut saya paling penting. Gitu. Jangan sampai anak muda itu punya ambisi, tapi ketika dia tidak berhasil mendapatkannya terus langsung putus asa, langsung. Jadi orang tua di rumah harus tahu bahwa karakter yang kuat adalah salah satu kunci sukses, begitu? Yes, karakter yang kuat. Betul, karena kalau tadi Mbak Mary sempat menyebutkan jangan sampai punya ambisi terus kalau nggak dapat jadi buyar. Jangan sampai juga kalau udah dapat yang diambisikan terus nggak bisa jadi a good leader. Betul. Karena saya selalu percaya bahwa ada yang namanya keberuntungan. Keberuntungan mungkin bisa membawa kita di atas, tapi hanya karakter itulah yang membuat kita bisa tetap bertahan di sana. Dan ya itulah menurut saya suksesnya sesungguhnya, bukan hanya memulai bisnis tapi bisa mempertahankan. Nah Pak Bos, jadi Mbak Mary ini menulis satu buku judulnya Mimpi $1 Juta, bahkan sampai di layar lebar kan gitu, di film masuk. Itu kenapa itu judulnya $1 Juta? Kenapa nggak 10 juta? Ya karena itu terinspirasi dari kisah hidup saya, bersyukur karena dibalik kesulitan pada saat berjuang di Singapura, akhirnya saya bisa mewujudkan mimpi saya dan bisa mendapatkan $1 Juta pertama saya di usia 26 tahun. Wow! Jadi berarti bukan mimpi lagi dong? Berawal dari sebuah mimpi Bang Hotman. Jadi kalau boleh tahu berarti sekarang udah jadi berapa juta dolar Mbak Mary? Itu kan waktu umur 26 tahun. Ini biasanya Pak Bos saya yang nanya, cuma saya waktu aja sebelum dia nanya. Dia nggak berani soalnya kantor pajak ini dengarin. Tadi kan Bang Hotman bilang kayak nggak etis kalau ngomong tentang harta di sini ya. Tapi yang penting bukan itu yang membuat saya sekarang punya mimpi yang baru. Kalau dulu mungkin karena saya berjuang sendiri di Singapura, hidup susah, pengen sih ngerasain gimana sih rasanya jadi orang sukses, dan saya bersyukur. Setiap kau berjuang itu di Singapura masa-masa susah, apa prinsip yang kau pegang? Nah sebelum dijawab, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Mbak Mary Riana dan kesuksesannya pasti tidak lepas dari proses dan juga perjuangan yang dilewati selama ini. Nah proses dan perjuangannya itu seperti apa? Kalau mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Jadi pada saat itu yang pertama berusaha untuk ngirit.
Jadi mungkin orang-orang tahu ya, walaupun Mary Riana kesannya keren, sekolah kuliah di Singapura, wow keren. Yang diingat pasti Orchard Roadnya dan seterusnya, tapi itu jauh sekali berbeda dari apa yang saya rasakan pada saat itu. Seorang gadis mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya.